Video ini saya tujukan kepada Abdul ya, yang disebut juga sebagai seorang ustadz pemilik kanal YouTube Tasik Ngaji. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada satu video yang saya tayangkan di kanal ini, dan itu ketika Joshua Tewu itu terpesona dengan Muhammad. Bukan begitu ya? Jadi pada saat itu pada saat itu Joshua Tewu mengatakan dia terpesona pada ajaran Muhammad, dan sepertinya, um, oke, sepertinya dia tidak terima ketika Joshua Tewu mengatakan demikian. Saya kurang tahu alasannya apa, ya. Nah, dan kemudian padahal ya kalau kita lihat videonya Joshua Tewu, jelas-jelas di dalam videonya itu Joshua Tewu mengatakan dia lagi terpesona dengan Muhammad. Lalu kenapa para Abdul ini tidak terima? Ya, terus dia beralasan, justru dia beralasan ya, misalnya ini ada satu videonya, ya. Dia beralasan bahwa di dalam deskripsi video ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu misalnya ini ya. Nah, ini dia mengatakan bahwa di dalam video kita yang sebelumnya itu dia keberatan kenapa Muhammad dibawa-bawa gitu katanya ya. Ya jangan tanya ke saya dong, tanya ke Joshua Tewu. Kenapa Joshua Tewu terpesona dengan Muhammad? Kan itu yang dibahas dalam video itu. Kemudian juga dia memprotes tentang deskripsi, tentang judul dan deskripsi ya. Di dalam judul video yang sebelumnya itu kan saya membuat judulnya Gilbert dinilai oportunis. Siapa yang menilai Gilbert oportunis? Banyak netizen. Kemudian Joshua Tewu terpesona ajaran Muhammad. Nah itu ada jelas-jelas memang Joshua Tewu itu mengatakan di dalam videonya. Dan itu nanti akan saya putar ulang lagi ya, bahwa memang Joshua Tewu terpesona. Dia mengatakan dengan sangat jelas kok dengan itu. Yang kemudian ada serangan membabi buta dari Pastor Saran. Dan dia mengatakan, kenapa bawa Nabi Muhammad? Lah, Joshua Tewu. Kenapa saya yang disalahkan? Nah, karena itu di dalam videonya si Tasik Ngaji ini, ya, alih-alih membantah Joshua Tewu, ya, ataupun misalnya kalau dia tidak setuju dengan Joshua Tewu, harusnya dia protes sama Joshua Tewu dong. Ngapain bawa-bawa Muhammad? Kan gitu ya. Jangan ke saya dong. Jangan ke saya ya. Nah, oleh karena itu justru dia salah alamat. Lalu dia mengatakan dia menggunakan video itu untuk memelintir ayat Alkitab ya. Dan kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya. Setiap ayat Alkitab yang dia bongkar itu ternyata semuanya hanya dipelintir-pelintir saja. Dia menafsirkan dengan caranya sendiri. Dan kemudian dia tidak merujuk satu pun tafsir menurut ajaran kekristenan. Ini sangat berbeda kalau misalnya kita membaca sebuah ayat Al-Quran ya. Kalau kita membaca sebuah ayat Al-Quran, apa yang kita lakukan? Kita buka tafsir para ulama mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka membaca Alkitab? Mereka tafsirkan saya naudal mereka. Mereka tidak mau membaca tafsir menurut teolog-teolognya orang Kristen. Mereka tidak mau. Ya, dan ini bukan hanya si Abdul Tasik Ngaji ini yang melakukan ini ya. Semuanya ini, termasuk misalnya Kainama, Nandar, Julius, Aristo, Agustan, Dongkitan, Unggul Sudrajat, macam-macam ya. Dan ini yang diteruskan oleh Tasik Ngaji ini. Ya, Tasik Ngaji ini juga melakukan demikian. Dia membuka beberapa ayat Alkitab di situ dan dia memelintirnya. Dia mencoba untuk membangun narasi di dalam Alkitab itu. Ada ajaran tentang perzinahan misalnya. Padahal ketika kita sudah baca, justru tidak satupun dianjurkan bahwa orang Kristen melakukan perzinahan di sana. Ya. Ada memang kisah-kisah perzinahan, tetapi itu dijadikan sebagai pelajaran, ya, bukan untuk dilakukan, ya, bukan untuk diikuti, tetapi pelajaran. Ini ada hal-hal yang tidak benar, ya. Makanya Alkitab itu kan ada untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, ya, bukan mengikuti kisah-kisah yang tidak benar, ya. Nah, kemudian kita sudah jawab video itu, dan ternyata video penjelasan yang telah saya jawab di dalam video balasan saya terhadap dia itu, sama sekali dia tidak menyentuh itu. Terus-terusan dia beralasan, kenapa bawa Muhammad? Kenapa bawa Muhammad? Kenapa bawa Muhammad? Tetapi satu pun ayat
yang satupun ayat, satupun penjelasan saya dari video setelah dia pelintir itu, tak satupun dia komentari. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya ini orang ini memang ya niatnya hanya untuk mempelintir-pelintir saja, lalu mereka tidak mau dikait-kaitkan dengan Muhammad. Ya tanya sama Joshua Tewu dong. Kenapa protesnya ke saya? Lucu-lucu memang orang ini. Lucu-lucu, oke? Nah, terus di dalam videonya kali ini ada yang baru juga, terus dia reaksi ulang ya. Dan terus masih itu aja alasannya kenapa Muhammad dibawa-bawa. Oke? Dan kemudian bahkan sampai dia bahas ya, misalnya ini dia keberatan dengan judul karena ada nama Muhammad. Kemudian dia keberatan, padahal di dalam deskripsi video itu saya sudah jelas-jelas dan saya pikir dia sudah baca juga ya. Ya, ketika saya menjawab videonya itu, ini adalah ada di dalam deskripsi video saya yang sebelumnya. Saya bilang, JT terpesona ajaran Muhammad, Abdul Tasik Ngaji malah ngamuk dan pelintir ayat Alkitab. Anda sehat, ya kan? Nah, terus saya bikin di deskripsinya, seorang ustadz pemilik kanal YouTube Tasik Ngaji ngamuk ketika JT terpesona dengan ajaran Muhammad. Mengapa? JT sendiri yang mengatakan demikian dalam videonya. Lucunya Abdul Tasik Ngaji ini malah memelintir ayat Alkitab untuk membuktikan asumsi liarnya tentang perzinahan. Nah ini lebih lucu lagi ya, setelah pun saya mengungkapkan, setelah saya menjelaskan satu persatu ayat yang dia pelintir itu, lalu dia mengatakan, oh mana ada saya pelintir? Mana ada saya pelintir? Ya jelas-jelas kita lihat bahwa dia pelintir. Lalu dia bilang, oh mana ada saya pelintir? Memang orang ini ya, udah ditunjukkan pun di depan matanya, mereka nggak ngaku juga. Makanya berkali-kali saya bilang, ini nggak ada gunanya berdebat sama orang ini, karena mereka tidak mau jujur. Ya, karena niatnya mereka hanya untuk suka-sukanya mereka. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ketika membuka ayat Al-Quran? Kita lihat tafsirnya para ulama Islam, bukan tafsirnya orang Kristen. Bukan, harusnya demikian dong sebaliknya. Kalau kalian punya integritas yang baik, punya niat hati yang baik, bukan sekedar memfitnah agama orang, memfitnah iman orang lain, harusnya kalau kalian membaca satu ayat firman Tuhan misalnya, atau satu perikop, atau satu konteks misalnya di dalam Alkitab, harusnya kalian buka dong. Kalian harus mereferensikan sebuah tafsir menurut teolog orang Kristen. Harusnya demikian dong. Ya. Itu yang kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran kalian. Kita baca tafsir, misalnya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir siapa lagi? Ibnu Abbas misalnya. Itu yang kita rujuk, ya. Kita tidak mau mengarang-arang sendiri. Nah, tetapi saya menjadi semakin curiga. Jangan-jangan sebetulnya si Tasik Ngaji ini dia sangat keberatan. Kenapa sampai Joshua Tewu ya terpesona dengan Muhammad ini? Jangan-jangan dia ini ya, dia takut kehilangan menantu. Ya. Karena kita sudah tahulah siapa yang mengawini menantu, ya kan? Memang sih ya, banyak para polemikus muslim itu mengatakan, oh itu bukan menantunya, itu mantan menantu. Iya, jadi mantan menantu setelah diceraikan. Tapi apapun ceritanya ya itu menantunya sebelumnya gitu loh. Ya apapun ceritanya, sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan biar ini masuk di dalam alam bawah sadar Tasik Ngaji, ya Abdul Tasik Ngaji ini, bahwa itu si Zainab adalah menantunya Muhammad sebelumnya. Hanya menjadi mantan menantu setelah diceraikan. Itu saja. Ya. Nah, saya kurang tahu apakah Tasik Ngaji mungkin takut dia kehilangan banyak menantu mungkin, supaya nanti nggak ada pula calon untuk dikawini. Nggak tahu juga saya. Ya ini kemungkinan ya. Nah nanti kita akan lihat kenapa menikahi menantu ini bermasalah. Ya, kenapa menikahi menantu ini bermasalah? Kenapa? Karena ya ini sekaligus juga untuk membantah narasi Islam yang mengatakan bahwa mereka ini ya memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Israel, memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ya, kemudian mereka mengatakan mereka mengikuti mila Ibrahim. Begitu ya, bahkan mereka mengklaim bahwa Yesus adalah Muslim, nabi-nabi yang ada Muslim. Tapi kalau kita lihat ajarannya, ini berbeda 180 derajat, sangat bertolak belakang dengan ajaran Muhammad ya. Ajaran Muhammad ini sangat berbeda dengan ajaran para nabi sebelumnya, termasuk di dalam hal menikahi menantu. Nah, mungkin Bapak Ibu mengkerutkan kening saat ini, tapi tunggu ya, tunggu.
Hal ini kita akan lihat bersama-sama setelah yang satu ini. Oke, jadi sekali lagi kita fokus ya untuk hari ini kita fokus membahas tentang menantu. Kan gitu ya, biar ini masuk di dalam alam bawah sadarnya si Abdul Tasik Ngaji dan para muslim yang mendengarkan video ini, mendengarkan sekarang ataupun nanti. Nah, karena ini mungkin menantu kesayangan lah ya kan, menantu kesayangan yang dijadikan setelahnya menjadi istri. Hai, 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 hai. Ya kan, itu yang dibilang Pak Son Goku, menantuku jadi istriku katanya. Ini cocok juga ini jadi judul film ini kayaknya ya. Cocok juga ini menjadi judul film ya, sepertinya ya. Judul sinetron mungkin dibuat berseri-seri misalnya kan. Ya, ketika misalnya dibuat judulnya misalnya ketika menantu menjadi istriku. Kan mantap itu coy. Ya, atau misalnya ketika mertuaku menjadi suamiku. Kadang gitu. Nah, gitu dong. Dibuatkan serinya ya, ya ditayangkan ya kan. Ya kenapa enggak Genie oh Genie aja ditayangkan dulu ada sampai berepisode. Padahal itu kan Genie oh Genie itu kan jin itu kan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu. Ya, itu aja bisa diserialkan. Kenapa rupanya serial mertuaku jadi suamiku nggak bisa jadikan seri acara TV? Bisa aja. Kenapa nggak bisa? Bisa aja itu. Ya kan? Nah, ini yang dibilang ini yang kita lihat ya. Tetapi sebelum kita lihat yang lebih jelas, mari kita lihat dulu firman Tuhan deh ya. Saya akan membukakan sebuah perikop ya yang ada di dalam Imamat. Ini saya akan oke. Nah, ini yang dari Pak Son Goku tadi menjadi istriku ya. Terus ini Pak Putra Gabriel mengusulkan ada untuk lomba buat judul sinetron ya. Bisa juga itu. Ya. Lomba buat judul sinetron coy. Mantap itu ya kan, biar ngeri sekalian, biar ngeri sekalian. Oke? Nah, ini terus mana lagi ini? Ini dari Pak Marlon Hasiholan. Berbahagialah mereka mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya itu. Mari kita lihat firman Tuhan dulu sebelum kita melihat bagaimana dan apa yang terjadi dengan menantu. Ya kan gitu. Nah, ini lihat di dalam Imamat 18. Mudah-mudahan ini kelihatan dan bisa dibaca ya. Dan saya perbesar ya. Saya perbesar dulu. Mudah-mudahan ini besar. Oke, ini Imamat 18. Nah, apa yang bisa kita pahami dari ayat dari konteks Imamat 18 ini? Ya, ini kita baca dari awal. Dibilang di sini judul perikopnya itu kudusnya perkawinan. Apa? Kudusnya perkawinan. Ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai selanjutnya dibilang Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, ini menarik ini ya, bahwa memang Tuhan berfirman kepada Musa, ya kan? Bukan kepada malaikat Jibril, coy. Ya, bukan. Langsung kepada Musa, ya, tidak perlu memiliki mailman di sini, nggak perlu, mailman itu nggak perlu, ya, tukang pos itu nggak perlu ya sini ya, nggak perlu ada tukang pos, ya, Tuhan bisa langsung berfirman, oke? Tuhan langsung bisa berfirman. Nah, terus dibilang Tuhan sama Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan di sini ya. Ya, selalu ketika Tuhan berkata sesuatu, dia bilang selalu aku katanya. Ya, bukan kami, bukan dia, bukan macam-macam ya. Ya, dia mengaku ya. Dan dia tidak perlu bersumpah demi barat katanya, demi Ka'bah, demi bintang, demi kuda yang terengah-engah, ya kan? Apa pula demi kuda yang terengah-engah? Apa pula hubungannya ya kan? Tuhan mau berkata dibilang demi kuda yang terengah-engah, ya kan? Nah, tapi lucu-lucumu ya biar aja lah itu milikmu, kan gitu ya. Terus dibilang, janganlah kamu berbuat seperti orang yang diperbuat orang di dalam tanah Mesir. Ya, jadi ini ada rupanya Tuhan menegur orang Israel ini, jangan kau ikuti kelakuan orang Mesir.
Itu masuknya. Jadi misalnya mungkin dia mau kawin-kawin dengan menantunya, ya waktu di tanah Mesir, jangan kau ikuti kelakuan orang-orang Mesir katanya. Itu yang dibilang Tuhan, ya. Nah, dari mana kita tahu itu bahwa ini ada hubungannya dengan menantu juga? Nah, tunggu dong, sabar. Sabar, ya. Nah, terus di mana? Di mana engkau diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi Tuhan memang mau supaya orang Israel ini menjadi kudus, ya. Nah, terus dibilang, kamu harus lakukan peraturanku dan harus pegang pada ketetapanku, bla bla bla, ya. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Nah, ini dibilang ya. Siapapun, perhatikan mulai dari ayat 6 ini, di sini kita bisa lihat nanti dan bisa kita kontraskan dengan ajaran Muhammad. Oke? Dibilang sini, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Oke? Ya, jangan kau embat kawanmu, cuy. Ya, akulah Tuhan katanya, ya. Oke, terima kasih Esther untuk super chatnya. Oke? Terus dibilangnya lagi, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Jangan karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Terus dibilang, nah janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, ya kan? Nah terus apa lagi dibilang, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Oke? Ya, jangan. Ya, terus dibilang, mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya. Ya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Jangan kau embat anakmu, cuy. Ya, Tuhan bilang jangan, ya. Dosa itu, dosa. Jangan. Oke? Nah, terus dibilang ya. Nah, terus dibilang 18 ayat 11. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu. Nah, ini dia perhatikan ya. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudaramu perempuan, ya. Jadi saudara tiri jangan, ya. Nah, terus dibilang, ya. Ini perhatikan nih. Jadi saudara tiri pun Tuhan bilang jangan, ya. Yang ada tiri-tirinya jangan. Oke? Jangan. Ah, terus dibilang, jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu, ya. Ya, jangan kau godai tantemu, gitu maksudnya. Tantemu jangan kau ganggu, coy. Berdosa kamu, ya, berdosa kamu. Oke? Terus dibilang, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu karena ia juga kerabat ibumu, ya. Tantemu juga lah dari ibumu kan? Jangan juga itu, ya. Terus dibilang, jangan kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya karena ia istri ayahmu, katanya kan? Terus apa? Nah, ini ayat 15 dibilang, ya. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Nah, begitu. Jangan kau singkap itu aurat menantumu. Ah, begitu dong. Jangan begitu dong. Jangan menantu diembat. Nggak boleh, Tuhan bilang jangan. Jangan, ya. Terus dibilang di sini, janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, ya. Karena itu hak saudaramu laki-laki, ya. Jangan kau embat ini istri saudaramu, itu maksudnya. Oke? Nah, terus dibilang, jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Jadi jangan mesum kamu. Jangan mesum kamu. Oke? Ya. Jangan mesum, ya. Menantumu itu jangan. Itu mesum itu. Mesum kamu. Oke? Nah, terus dibilang, jangan kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup.
ya, bla 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 bla, ya, dibilang dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia, ya. Nah, terus jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch supaya jangan engkau melanggar kekudusan, ya. Kekudusan nama Allahmu, ya. Oke. Nah, terus dibilang di sini ayat 22, jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, ya. Jangan jadi homo, ya. Jangan jadi homo, ya. Tuhan bilang jangan jadi homo. Oke. Kalau untuk perempuan jangan jadi lesbi, kira-kira kita, ya. Itu yang jelas yang di ayat 22, oke. Itu dibilang Tuhan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, kamu bertobat. Kalau ada di antaramu yang mendengar video ini yang homo, bertobat kamu, ya. Tuhan bilang itu nggak boleh, ya. Tidak seperti itu kamu dirancang sebetulnya, ya. Tuhan merancang kamu itu sebagai pasangan, ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Bukan satu Adam dengan Adam, ya. Bukan. Tapi Adam dengan Hawa, oke. Nah, terus dibilang, jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun, ya. Nah, ini jangan kau berkelamin dengan binatang, coy, ya. Tidak seperti ya di RT 6 dikatakan kalau kamu berhubungan badan dengan binatang nggak ada dosanya katanya. Aduh. Katanya kalau berhubungan dengan binatang nggak ada dosanya katanya. Aduh. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini ya? Tuhan bilang jangan ya. Karena apa? Najis kamu ya. Sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin. Karena itu suatu perbuatan keji. Ya, jangan. Jangan kau ikuti ajaran RT 6. RT 6 mengatakan ya berkelamin dengan binatang nggak ada dosanya katanya. Nggak ada dosanya katanya ya. Jangan. Ya, jangan. Nggak boleh. Ya, Tuhan mengatakan nggak boleh ya. Nah, terus dibilang, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis ya. Jadi itu hal-hal seperti ini membawa kenajisan. Oke? Membawa kenajisan. Nah, tapi bagaimana dengan ajaran Muhammad, coy? Ya, bagaimana dengan ajaran Muhammad? Coba perhatikan di sini ya. Coba perhatikan. Apa yang terjadi di sini? Misalnya kalau kita baca di dalam surah Al-Ahzab. Ya. Ini saya hilangkan dulu yang terjemahan satunya lagi. Ini dia. Coba ini nanti Muslim biar dibacanya ini ya. Coba sebentar. Oke. Ya. Mana tadi? Al-Ahzab berapa ini? Ini Al-Ahzab 50. Ini baca nih. Nah, ini biar dibaca oleh Muslim nih. Apa yang diajarkan oleh Muhammad ya. Ya, menurut wahyu yang diterimanya dari Allah SWT. Nah, nanti kita akan lihat nanti tafsirnya. Ya, sekali lagi kita hormati tafsir ulama Islam. Bukan tafsirnya Scott, bukan tafsirnya Pak Nasi Goreng, bukan tafsirnya Pak Joshua Tewu, bukan tafsirnya Pak Serikum, bukan. Oke? Bukan. Ya. Tetapi apa? Tafsirnya ulama sendiri. Nanti, apa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi? Dibilang, hai Nabi. Ini kalau udah dibilang hai Nabi, berarti ke Muhammad dong. Gitu kan? Dibilang, hai Nabi. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawin ya. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah ini ya, ada istri-istrimu, ada budak-budak lah ya. Hamba sahaya yang kamu miliki untuk diapakan sebetulnya itu? Untuk digauli lah. Ya, untuk digauli ya. Nah, terus dibilang, siapa lagi yang halal baginya? Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara bapakmu. Sepupumu coy. Itu saudaramu juga itu. Oke, dibilang anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Terus apa lagi dibilang? Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Ini rupanya ajaran Muhammad ini ya. Terus dibilang apa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ini semua bebas ini kepada Muhammad ini. Ya, ini untuk privilege untuk Muhammad ini coy. Nah, terus dibilang anak-anak perempuan dari saudara ibumu yang turut bersama kamu. Nah, terus apa lagi? Dibilang dan
perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Jadi kalau Muhammad mau, ini perhatikan ini, ya. Selalu orang muslim mengatakan, ya itu kan kalau Nabi mau, tapi pertanyaannya apa Nabi mau? Saya tidak peduli apakah Nabi mau atau tidak. Apakah Muhammad mengawini semua orang-orang ini atau tidak, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah ajaran ini yang membolehkan kepada seorang nabi suri tauladan untuk kawin dengan semua perempuan-perempuan ini semaunya dia. Ini untuk memuaskan hawa nafsu. Apa hubungannya dengan kemaslahatan umat dengan semuanya ini? Ya, sampai ada satu ayat yang turun khusus kepada Nabi, ya, untuk menjawab kebutuhan biologisnya, ya. Sepertinya dunia hancur kalau ini tidak diizinkan baginya kah? Ya, tidak cukupkah istri-istrinya itu yang 11 orang? Ya, memang di dalam beberapa hadis dikatakan ada 9 ya. Ada yang mengatakan 11 ya. Kita ambil maksimum deh. Apakah masih kurang itu yang 11 orang itu? Lalu ada tambahan budak-budak itu. Masih kurangkah sehingga Allah SWT mengizinkan kepada setiap perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya untuk dikawini, untuk digauli oleh Muhammad. Dan ini dikatakan sebagai pengkhususan bagimu, katanya. Nah, ini dia coy. Ya, saya berharap Tasik Ngaji nanti memberikan penjelasan untuk ini dong. Ya kan? Ini kok kontras sekali sih? Kok kontras sekali sih? Ya, dengan pengajaran Nabi yang pengajaran Tuhannya Musa ketika Tuhan Musa mengatakan sesuatu kepada Musa di dalam Imamat 18 ini, ya. Nah, di sini diajarkan tentang kekudusan ya di dalam perkawinan ya. Ini dibilangnya dalam Imamat 18 ini dikatakan kudusnya perkawinan ya. Karena di hadapan Tuhan ya perkawinan itu ya satu laki-laki, satu perempuan ya. Laki-laki meninggalkan bapak dan ibunya dan bersatu dengan dengan istrinya dan mereka satu daging. Bukan satu laki-laki dan 11 perempuan. Itu bukan firman Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Oke. Apalagi mengatakan, oh kamu boleh kawin 2, 3, 4. Emang film Ipin Upin? Memangnya hidup ini film Ipin Upin? Kamu bilang 2, 3, 4 kamu boleh kawin. Mana boleh kayak gitu? Mana boleh kayak gitu? Oke? Nah, terus kita kembali lagi, ya. Dibilang di sini ya, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, ini khusus untuk Muhammad ini, coy. Ya, khusus untuk Muhammad ini. Oke? Ya, kamu cari kepada nabi-nabi yang lain pun nggak ada ini kekhususan ini. Nggak ada. Ini khusus untuk Muhammad. Jangan kalian protes ya. Jangan protes. Kan gitu ya. Nah, silakan nanti nanti kalian kabarkan kepada Tasik Ngaji lagi, ya. Jangan-jangan dia takut ya. Jangan-jangan dia takut juga kalau misalnya Joshua Tewu terinspirasi dari Muhammad. Kan ini kan khusus kepada Nabi ini ya. Kan khusus kepada Nabi Muhammad. Itulah. Kan Nabi dalam pikiran orang Muslim kan Muhammad ini kan Nabi. Ya kan? Nah, saya menyebut Muhammad Nabi itu kan dalam konteksnya pemikiran Muslim ya. Nah, karena saya sendiri tidak menganggap Muhammad itu seorang Nabi. Itu kan hanya imannya orang Muslim. Nah, kalau misalnya Joshua Tewu terinspirasi dari Muhammad, jangan-jangan nanti Joshua Tewu ini juga, ini nanti semua orang-orang yang percaya kepada Joshua Tewu, ya boleh pula nanti dia kawini. Kan gitu. Ya, memang di dalam videonya Joshua Tewu, dia mengatakan dia terinspirasi oleh ajaran Muhammad menurut tausiahnya siapa? Menurut tausiahnya si Quraisy Shihab. Kalau nggak percaya, ini saya buka videonya. Oke, ini videonya ya. Tasik Ngaji, silakan tonton video utuhnya. Judul video dari Joshua Tewu itu adalah judulnya Nabi Muhammad dikhianati, Cilegon terkutuk, Ramadan tercoreng kesuciannya, insaf, tobat, katanya gitu ya. Dan itu dikatakan oleh Joshua Tewu sendiri. Bukan saya yang ngomong bahwa dia terinspirasi oleh Muhammad. Bukan saya yang membuat judul itu tanpa dasar. Bukan.
Joshua Tewu sendiri yang mengatakan demikian. Itu lihat nanti di awal-awal ketika dia membuka live streamnya itu, dia mengatakan demikian. Dia terpesona dengan Muhammad. Terus kamu ngamuk-ngamuk. Kamu takut kehilangan banyak menantu gitu. Kamu takut nanti kehilangan banyak kesempatan ketika ada banyak perempuan nanti yang terpesona dengan JT. Misalnya, terus JT bilang, oh kamu boleh kok. Ya kan? Kamu boleh kok kawin sama dia. Gitukah? Begitukah? Hah? Begitukah? Kalau nggak percaya, dengarkan apa yang dibilang oleh Joshua Tewu di sini. Ya, biar kita dengarkan sama-sama. Dalam program tetap kita di setiap Selasa malam, Perspektif JT. Nah, ini perspektif JT, coy. Jadi bukan perspektif saya, oke? Ini perspektif Joshua Tewu. Dengarkan ini Tasik Ngaji dan Muslim yang sedang mendengarkan video ini. Bukan perspektif saya. Perspektif Joshua Tewu. Dan perspektifnya dia sedang berbunga-bunga, coy. Dia sedang terpesona, cuy, dengan ajaran Muhammad, cuy. Nah, coba. Perspektif Joshua Tewu. Kali ini saya juga ingin mengangkat hal yang memilukan. Sehingga saya memberi judul ironis. Judul ironis yang saya maksud itu adalah seperti ini. Nabi Muhammad dihianati. Ramadan tercoreng menjelang Lebaran. Cilegon terkutuk jika anti gereja. Ya, saudara-saudara, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri lagi terpesona dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Kiai Haji Quraisy Shihab. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mendengar ya. Dan Tasik Ngaji, saya berharap Tasik Ngaji tonton apa yang disampaikan oleh Joshua Tewu ini. Nanti kamu cari tahu di mananya Joshua Tewu sangat terpesona dengan ajaran Muhammad. Ajaran apa yang dia pikir bahwa itu membuat dia terpesona menurut tausiahnya, menurut ajaran yang dibawakan oleh si Quraisy Shihab. Bukan saya. Bukan saya ini semua. Oke. Joshua Tewu sendiri yang mengatakan dia terpesona. Kenapa sih yang saya yang disalahkan? Aduh, heran saya kadang-kadang ini orang. Heran saya kadang-kadang. Heran saya. Ini Pak Tony ini terpesona mbahmu kui. Aduh. Dia terpesona Pak, mau gimana lagi? Ya, dia terpesona. Kita mau melarang Joshua Tewu untuk terpesona kepada Nabi Muhammad. Ya? Jangan dong. Harusnya Tasik Ngaji bangga dong kalau Joshua Tewu terpesona Muhammad. Kok ngamuk-ngamuk ke saya? Aduh. Nah, terus apa hubungannya dengan menantu lagi, ya kan? Nah, belum selesai kita, coy. Belum selesai. Nah, kalau kita lihat mengenai menantu, nah ini bisa kita lihat di dalam mana? Di dalam Al-Ahzab 33, surat 33 ayat 37. Nah, apa sih yang ada di sini? Nah, mari kita baca, coy. Ya, supaya ini jangan dijadikan sebagai fitnah belaka, oke? Jangan sampai hal ini sekali lagi dijadikan sebagai fitnah belaka saja. Oke. Sebentar ya, saya geser dulu screen-nya biar kelihatan, oke. Mana ini? Screen-nya mana ini? Oke. Nah, ini dia ya. Oh, oke, ini saya perbesar. Nah, supaya kelihatan nih, ya, udah kelihatan ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Dibilang di sini. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia sedang Allah yang berhak untuk kamu takuti.
Nah, ini disinggung siapa ini? Disinggung mengenai Zaid ya. Jadi Allah di dalam tabletnya ya, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam tabletnya yang mereka katakan itu tablet kekal, ya nama Zaid sudah tertulis coy. Ya kan? Nama Zaid sudah tertulis ya. Dibilang, maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk apa? Untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Ya, jadi perhatikan ini tasik ngaji, tidak ada dibilang di sini untuk mengawini istri mantan anak-anak angkat, tidak ada ya. Tidak ada, atau dikatakan di sini mengawini istri mantan menantu, nggak ada. Dikatakan di sini ya bahwa ini supaya Muhammad ya tidak lagi mendapat tidak lagi mendapat kesulitan dan orang mukmin tidak keberatan ya untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Sekali lagi, istri anak-anak mereka, ya istri anak-anak angkatmu, ya itu anakmu juga lah, hanya secara biologis, bukan memang anak biologis, tetapi itu adalah anakmu. Itu adalah anakmu juga. Ya, inilah ajaran Muhammad coy. Tapi apa yang dibilang di dalam imamat tadi? Lihat apa yang dikatakan di dalam imamat. Coba baca lagi imamat. Baca lagi ayat imamat ya. Apakah kamu boleh menikahi istri anakmu? Bolehkah? Dibilang di sini, ya, mana tadi? Dibilang, ya, ayat 15. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anak laki-laki, anakmu laki-laki, dan janganlah kau singkapkan auratnya. Itu kata Tuhan loh. Itu kata Tuhan, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kamu ngaku-ngaku memiliki Tuhan yang sama dengan orang Yahudi, tunggu dulu dong. Ya, mikir dulu dong. Mikir dulu dong. Itu ya. Nah, ini ada informasi dari Pak Nasi Goreng misalnya ya. Itu misalnya Muhammad mengambil perempuan yang menantunya itu ya, si Zainab ya. Itu bisa kita baca di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Nah, saya tidak perlu lagi membahas itulah, karena sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa tafsiran ya. Beberapa tafsiran sebelumnya, silakan mengecek video sebelumnya mengenai hal itu ya. Jadi nggak boleh. Jangan kau singkapkan aurat menantumu. Karena kenapa? Itu istri anakmu. Karena itu artinya apa ya? Istri anakmu. Istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Tapi apa yang diajarkan oleh Muhammad ya melalui wahyu yang diterimanya dari Allah SWT? Apa yang diajarkan oleh Muhammad di sini? Dibilang apa? Ya dibilang apabila dibilang sini ya, tidak ada keberatan bagi mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka, yang menantu mereka lah itu. Ya, ya sederhananya menantu mereka, udah selesai itu, bikin aja gitu, udah. Ya, terus dibilang apabila anak-anak ikut telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, ya. Dibilang memang setelah cerai katanya. Iyalah, diceraikan dulu lah ya kan, baru kawin ya kan. Tapi apa intinya? Apa yang dikatakan sini? Ya, dia boleh menikahi menantunya. Ya, tapi menantunya harus cerai dulu. Itulah kira-kira yang disampaikan di sini ya. Aduh. Tasik ngaji ya, tasik ngaji. Semakin kamu lari kemana-mana membahas hal ini, ya, kita akan lebih fokus untuk melihat. Nah, mungkin kamu berpikir ini tafsirnya saya. Oh, kita lihat tafsirnya dong, ya. Ya, misalnya kita lihat di dalam Risalah Muslim misalnya. Risalah Muslim 33 ayat 50 ya. 33 ayat 50. Coba kita lihat di sini. Saya dengar di Indonesia situs ini sudah diblokir ya. Memang ngeri coy, memang kebenaran memang diblokir di Indo ya, ngeri ya. Aduh. Kenapa ini kebenaran Al-Quran ya kan, dalam tanda kutip lah ya. Kebenaran Al-Quran diblokir sih. Aduh, gimana? Masa orang dihalang-halangi untuk mengetahui kebenaran sih?
Ya harusnya mereka bangga dong. Harusnya bangga dong. Kok malu sih ketika ini dibaca? Ini ya. Ini di dalam surah 33 ayat 50 ya. Yang ada hubungannya dengan si Zaid ya. Nah kita baca tafsir Kemenak dulu deh. Kita baca tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi nanti kaji jangan protesnya ke saya. Ya, kalau kamu nggak setuju dengan apa yang dikatakan di dalam tafsir ini, ya protes kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dong. Jangan ke saya dong. Ya kan? Jangan ke saya. Ya. Dibilang di sini, pada ayat ini Allah secara jelas telah menghalalkan bagi Nabi Muhammad mencampuri perempuan-perempuan yang dinikahi dan diberikan kepada mereka mas kawin, ya. Juga dihalalkan baginya, ini dihalalkan baginya hamba sahaya, ya. Ya itu sejak kapanlah ada ajaran Tuhan yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa nabi-nabi sebelumnya itu bebas menggauli budak. Mana ada itu? Mana ada itu? Ini di zaman Muhammad aja ini ada ini. Oke? Yang diperoleh dalam peperangan seperti Safiyah binti Huyai bin Akhtab yang diperoleh pada waktu perang Khaybar. Nah, kita ini kan sudah pernah membahas tentang Safiyah ini ya. Ya, ketika si Safiyah ini, ya binti Huyai ini, Safiyah ini dikawini oleh Muhammad ya, yang diperoleh dari perang Khaybar ya. Dan ini si Safiyah ini saja belum pun selesai dia menangisi suaminya yang baru dia kawini itu, karena dia masih pengantin, baru saja menjadi pengantin, terus pengikut Muhammad menghabisi semua keluarganya, termasuk suaminya. Lalu pada hari yang sama Muhammad mengambil dia menjadi istrinya yang sebelumnya dikasih sama orang lain ya, tetapi Muhammad karena dilihatnya si Safiyah ini cantik, diambilnya lah. Ya kan, diambilnya, dan malam itu mereka ya dibawa di dalam tenda ya, kemudian mungkin mereka mungkin nggak tahu juga, tapi dikatakan Muhammad tidur bersama Safiyah di dalam satu tenda satu malaman, dan sampai tendanya Muhammad bersama Safiyah itu dijaga, ada orang yang menjaga, ada penjaga ya, ada penjaga tenda tersebut. Nah, dan inilah yang dibangga-banggakan oleh para Abdul ini ya kan, ya Nabi yang mulia katanya coy. Nabi yang mulia, ya kan? Nah, terus kita baca selanjutnya. Ya. Bla bla bla, ini tentang Safiyah ya. Terus juga dibilang tentang Maria Al-Kitibiyah, ya itu budak juga ini, ya. Budak Maria Al-Kitibiyah ini ya. Nah, terus siapa lagi? Nah, ini perhatikan. Allah juga menghalalkan kepada Nabi untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudaraan laki-laki bapaknya. Ngeri coy. Ya. Bilang menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya. Saudaramu juga itu coy. Jangan kau kawini sepupumu lah ya. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya yang turut hijrah bersama Rasulullah. Dan ini lebih sedihnya di sini ya, perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahinya coy. Nah, ini ada di dalam tafsir ya, ada dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekali lagi ini bukan tafsir saya ya. Ya, ini kalau Nabi mau, oke, katanya. Allah SWT bilang, oke, kamu mau, oke, gitu. Nggak masalah, bagi Allah SWT nggak masalah ini semua katanya. Ya, nah ya, ini yang kita bisa lihat ajaran Muhammad ini ya. Ini adalah kelonggaran ini hanya khusus bagi Nabi dan tidak semua untuk Muslim ya. Nah itu makanya saya bilang ya, jangan-jangan si Tasik Ngaji ini ya, si Tasik Ngaji ini keberatan dia kalau misalnya JT terpesona dengan Muhammad. Jangan-jangan nanti JT meneladani Muhammad lalu dia ya mengatakan kepada pengikutnya, oh kamu mau menyerahkan diri ke gua, boleh. Gak boleh kayak gitu. Tuh firman Tuhan bilang gak boleh, kamu harus setia dengan istri masa mudamu. Artinya apa? Setialah kepada satu istri, bukan banyak istri. Begitu. Ya.
Begitu, ya. Nah, terus mana ini yang ada hubungannya dengan si ini, dengan si Zaid ya? Mana ini ya. Nah, coba mana ini si kok nggak ada disinggung mengenai si Zaid ini? Ini tafsir Kemenak ini nggak ada ini menyinggung tentang si Zaid ini. Aduh, jangan dipotong-potong dong ya. Padahal saya mencari tentang informasi tentang si Zaid ya kan. Coba kita baca Jalalain deh, Jalalain ya. Ini kan Jalalain Al-Suyuti ini ya. Al-Suyuti ini ya. Sini. Dibilang ya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah melalkan bagimu ya istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, yakni maharnya. Ngeri coy. Berarti waktu dia kawin istrinya itu sebelumnya belum ada maharnya gitu ya. Ya, baru setelah ayat ini turun barulah dihalalkan kah? Nggak tahu juga saya kan gitu ya. Nah, terus dibilang ya, dan hamba sahaya katanya ya. Terus dibilang, dan pula anak-anak perempuan bla 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 semua ya, sepupu-sepupumu lah dibilang ya. Dan perempuan mukmin yang bermaksud untuk menikahinya tanpa memakai mas kawin. Menikahinya tanpa mas kawin, itu mah menggaulinya lah. Ya, ini dibilang sebagai pengkhususan bagimu. Ya, ini dibilang dalam pengertian nikah yang memakai lafal hibah tanpa mas kawin. Nikah coy. Nikah. Kalau nikah ini kan dalam bahasa Arab ini kan bukan seperti pernikahan yang kita bayangkan di Indonesia ya, tapi ini nikah ini hanya sekedar sexual pleasure ya, itu untuk kesenangan doang ya, wik lah wik ya, seperti yang dibilang Pak nasi goreng ya, wik itu semua. Oke? Nah terus dibilang, nah kita lihat mana ada nggak ini tentang si Zaid ya, mana ini? Nggak ada ya. Oh ini yang ayat 33-50 ini tentang privilege kepada Nabi ya. Ngeri ini coy. Ngeri ini ya. Ini dibilang di sini. Hamba sahaya perempuan yang memilikinya melalui jalan pemulihan bla bla bla. Oke. Nah, dan ini hanya berlaku kepada Muhammad ya, tidak berlaku kepada mukmin. Nah, ini ajaran Muhammad. Ya, ini ajaran Muhammad. Coba kita lihat yang mengenai apa tadi? Mengenai si Zaid ya. Itu di dalam Al-Ahzab ya. Oh, bukan di Azab ya, tapi di Al-Ahzab 37. Coba kita lihat ya, Al-Ahzab 37. Ini Al-Ahzab ini nomor 33 ya. 33 ayat 37. Oke, 37. Oke. Nah, di sini mari kita lihat ya sama-sama ya. Nah, bagaimana menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia? Ini masalah menantu-menantu ini menarik ini sepertinya ya. Nah, ini dibilang ya. Kita langsung ke sini ya, bilang. Selanjutnya di dalam ayat ini Allah memperingatkan nabinya bahwa apa yang telah terjadi antara Zaid dengan Zainab binti Jahsy itu adalah untuk menguatkan keimanan beliau. Ngeri coy. Ya, ternyata ya, mengawini menantu bisa menguatkan iman Muhammad. Ngeri coy. Ngeri nggak ini? Coba bacain sekali lagi ya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memperingatkan nabinya bahwa apa-apa yang terjadi antara Zaid dan Zainab binti Jahsy itu adalah untuk menguatkan keimanan beliau. Ngeri coy. Jadi kalau ada suami istri kan Zaid dan Zainab itu kan suami istri. Ya. Jadi peristiwa di antara keduanya ya mereka cerai. Nah, itu bisa meningkatkan keimanan Nabi coy. Ngeri ini coy, menguatkan iman coy. Ini Pak Song Goku sampai kurasa bingung dia gini. Apa pula menguatkan iman ini ya? Tapi itulah dibilang Allah SWT. Dibilang tafsir ya. Sorry, bukan Allah SWT di sini ya. Tapi tafsir ya. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini baca ini ya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, terus dibilang. Ya. Dengan menegaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan-raguan dari hati orang-orang yang lemah imannya. Itu dia coy. Ya, pantas dibilang si Sahrul itu kan yang sering muncul di channelnya Aditya itu mengatakan ini adalah pilot project Allah SWT katanya. Pilot project coy. Terus dibilang ya, Allah menyuruh Rasulnya supaya memperhatikan ucapannya ketika beliau berkata kepada Zaid.
tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah berpisah dengannya disebabkan kesombongan atau keangkuhannya, karena keturunan sebab perceraian itu akan mengakibatkan noda yang sulit untuk dihapus. Ya, artinya apa? Ya, Allah justru ya mengingatkan kepada Muhammad, ngapain kau ngomong begitu? Ngapain kau ngomong sama Zaid untuk menahan istrinya? Nggak boleh. Nah, itu sebetulnya yang kalau kita pahami kalimat ini ya ini kan saya memahaminya dengan pikiran orang normal ya. Ini kalau kita memahami secara pikiran orang normal, Allah SWT mengingatkan Muhammad, ngapain kau bilang sama si Zaid untuk menahan istrinya? Gitu. Karena Muhammad mengatakan, tahanlah terus istrimu, gitu loh ya. Nah, terus dibilang sini, Nabi sendiri, nah ini coy, ya. Jadi artinya di dalam hatinya Muhammad pun sudah tahunya dia apa yang terjadi, oke? Nabi sendiri telah mengetahui bahwa Zaid pada akhirnya pasti akan bercerai dengan Zainab. Nah, itu artinya ya, ketika Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, apakah ini artinya dia sedang munafik? Nah, ini biar dijawab oleh Abdul Tasik Ngaji. Ya, masa Nabi yang mulia suri tauladan munafik, ya? Dia udah tahu bahwa Zaid dan Zainab bakal cerai kok. Kenapa dibilang tahan terus istrimu, cuy? Jangan, cuy, tahan terus. Padahal dia sudah tahu itu pasti cerai. Ya, jadi katanya suri tauladan. Suri tauladan katanya, ya kan? Yang paling kasihan sebetulnya di sini ya, menurutku ya, yang paling kasihan dan menurutku juga mungkin ada kurang-kurangnya juga ya. Si Zaid ini gitu. Si Zaid ini ya, mungkin karena begitu sangat patuh dia sama Muhammad, maka dia oke-okekan saja. Tetapi ini kan istrinya toh. Ya. Dan yang menurut saya juga si Zainab ini dia nggak setia sama suaminya. Ya, dia nggak setia sama suaminya. Ya. Dia justru memilih untuk cerai dengan Zaid dan kemudian kawin pula dengan Muhammad. Yang nyata-nyata itu adalah ayah angkat daripada si Zaid ini. Memang lucu-lucu memang keluarga orang ini. Ya, suka-suka kalian lah. Ya kan? Terus dibilang, beliau merasa berat jika hal tersebut menjadi kenyataan. Oh, ngeri coy. Berat menurut kenyataan. Toh pada ujungnya juga dia kawini. Ya kan? Apa yang berat kalau untuk dikawini? Ah, yang betul aja lah. Memang ngeri orang ini menafsir-nafsir ya. Tapi suka-suka kalian lah. Itu kan tafsirnya kalian ya. Nah ini perhatikan ini. Itu yang saya bilang tadi itu kan munafik manusia ini. Ya, ini kalau nggak percaya kalian munafik. Ini coba apa yang dituliskan oleh tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia bilang, Nabi menyembunyikan di dalam hatinya apa yang Allah nyatakan. Kalau ini bukan munafik, apa lagi? Dia sudah tahu kok. Justru dia menyembunyikan. Dia berbohong berarti. Dia berbohong kepada Zaid. Ya, dia berpura-pura di hadapan Zaid. Padahal Allah sudah mengatakan kepadanya, ya, dia sudah tahu bahwa dia nanti akan cerai dengan Zainab itu. Dan dia memilih, ya, Nabi ini memilih untuk menyembunyikan di dalam hatinya sesuatu yang telah dinyatakan Allah kepadanya. Membohong dong. Bagaimana ini? Katanya Nabi suri tauladan. Katanya suri tauladan. Apa yang dijadikan suri tauladan kalau begini? Hah? Apa? Oke? Nah terus dibilang, ya karena Nabi sendiri menyadari bahwa beliau sendiri harus dijadikan teladan oleh seluruh umatnya. Ah, ini teladan coy. Ya, untuk menjadi teladannya, dia menjaga keteladanan hidupnya itu dengan cara apa? Menyembunyikan apa yang telah dinyatakan Allah di dalam hatinya. Nah pertanyaannya, apa yang telah disembunyikan? Apa yang disembunyikan di dalam hatinya? Bahwa dia sudah tahu Zaid dan Zainab ya akan cerai ya. Aduh, padahal ya kalau kita baca sebetulnya tafsir-tafsir yang lain misalnya dalam Al-Qurtubi kalau nggak salah, ya justru yang disembunyikan ini bukan apa yang Allah nyatakan itu, tetapi perasaan dia kepada Zainab. Ya, dia sembunyikan perasaannya di hadapan Zaid. Ya, dia sembunyikan perasaannya kepada Zainab di hadapan Zaid. Itu menurut tafsir yang lain ya, bukan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Nah, dan itu dijadikan sebagai ya, Nabi suri tauladan. Nah, ini yang dibilang ya, beliau membayangkan bahwa apabila beliau menikah dengan Zainab, ya, bekas istri anak angkatnya, hal itu pasti akan menjadi buah bibir kalangan bangsa Arab. Karena sejak zaman
apa ini? Ya, jahiliyah, mereka memandang bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung sehingga mereka melarang menikahi bekas istri anak angkat mereka. Nah, jadi ini ya orang sudah tahu lah ya, orang sudah tahu di dalam kebudayaan sejak dulu ya, kalau kamu anak angkat, kalau kamu mengangkat seorang anak, ya itu anakmu juga. Jadi kalau anakmu itu menikah ya perempuan istrinya itu ya menantumu. Ya kan? Tapi memang lah ya, ini memang untuk menyelamatkan mukanya si Muhammad, turunlah ayat dia kan gitu ya. Suka-suka kalian lah, kalian percaya pula ya kan. Namanya juga kalian mengidolakan Muhammad, ya itu urusan kalian lah. Oke, itu urusan kalian lah. Ya. Nah, sekali lagi, jangan-jangan JT terpesona dengan ajaran ini juga ya. Memang JT memang mengatakan dia terpesona menurut ajaran Quraisy Shihab ya itu ya, terpesona ajaran Muhammad ya menurut apa yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, misalnya di dalam hal toleransi katanya. Tetapi sebetulnya itu saya pertanyakan ya. Ya toleransi apa yang diajarkan oleh Muhammad? Ya, toleransi apa rupanya yang diajarkan oleh Muhammad? Saya nggak yakin demikian. Oke? Nah, ini siapa ini? Si sang satria. Oh, oke. Oke, sebentar ya. Saya buatkan link dulu ya, sebentar. Mana tahu si sang satria ini bisa menjelaskan ke kita ini pilot project ini seperti apa gitu. Ya kan? Pilot project ini coy. Ini bukan project main-main ini. Ini pilot project yang luar biasa. Oke. Saya bagikan link ya. Nah ini. Satria mana? Satria, silakan naik. Sang Satria, silakan naik. Jelaskan ini ke kita. Silakan jelaskan. Saya sudah kasih link, silakan jelaskan. Kenapa Muhammad ya menurut ajarannya itu ya dia kawini menantunya ya. Memang setelah cerai memang dikatakan ya, dan kemudian sebetulnya yang lebih menarik adalah kenapa dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya ya. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia itu Muhammad menyembunyikan di dalam hatinya ya sesuatu. Ini kalau nggak percaya baca ini ya. Dikatakan di sini Nabi menyembunyikan di dalam hatinya apa yang Allah nyatakan ya. Kenapa dia nggak jujur saja? Ya? Kenapa? Sampai-sampai Allah SWT menegur dia kan? Sampai-sampai Allah SWT menegur dia kan? Kenapa kamu bilang sama Zaid tahanlah terus istrimu katanya kan? Ini bilang ya. Bilang Allah menyuruh Rasulnya supaya memperhatikan ucapannya. Artinya apa? Allah mengatakan hati-hati kau kalau ngomong. Itu dibilang Allah SWT. Muhammad kau hati-hati kau kalau ngomong. Ngapain kau bilang sama Zaid tahan istrimu katanya? Ya, padahal di dalam hatimu kamu sudah tahu mereka itu nanti akan bercerai. Gitu loh. Itu maksudnya. Ini mana ini si apa ini? Si sang satria, silakan naik, silakan. Jelaskan ini ke kita deh. Ya, silakan. Dan silakan juga sekalian menjelaskan di mana ajaran ini diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kapan nabi-nabi sebelumnya mengajarkan boleh kawin sama menantu? Ya, justru apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, dia bilang jangan kau singkapkan aurat, ya, aurat istri anakmu. Ya, Tuhan mengatakan kepada Musa, dibilang, ya, karena Musa kan percaya kepada Nabi Musa juga, ya, dan firman Tuhan kepada Nabi Musa dibilang, jangan kau singkapkan aurat siapa? Istri anakmu, ya, anak angkatmu pun tetapnya anakmu itu. Memang secara biologis bukan, tetapi tetap saja anakmu, ya, tetap saja anakmu. Oke? Dan apalagi kita sudah tahu ya, menurut bahkan di dalam penjelasan ini dikatakan ya pada masa jahiliyah saja pun orang sudah mengetahui bahwa meskipun itu anak angkat, orang menganggapnya itu sebagai anak kandung. Ini baca ini ya. Ya, bahwa anak angkat itu sama seperti anak kandung sehingga mereka melarang menikahi bekas istri anak angkat gitu loh.
Ya, jadi orang jahiliyah saja tahu itu nggak boleh itu. Nggak boleh itu, memalukan itu. Tetapi Muhammad mengubahnya, coy. Dia pikir, aduh, ini peraturan nggak boleh kayak gitu, coy. Boleh, kata ulama SWT, boleh. Nah, orang jahiliyah kan mereka tahu, mereka bilang nggak boleh, jangan. Mereka larang-larang anak mereka untuk kawin. Mereka melarang diri mereka sendiri untuk kawin sama ininya, sama menantunya gitu loh. Oke? Gitu. Ya, ini yang dibilang Pak Mr. Abdul ya. Itulah yang saya bilang di dalam video saya juga. Ini saya mempertanyakan, ini satir atau betulan sih? Tapi saya memandang itu sebagai sebuah ungkapan satir ya. Ini kalau nggak percaya, itu kan di dalam video saya bilang kan, itu satirnya ini. Ini satirnya Joshua Tewu saja ini semua ya. Saya juga nggak percaya bahwa Joshua Tewu terpesona dia dengan Muhammad, dengan ajaran-ajarannya itu. Cuma Joshua Tewu pada saat itu, ya dia sepertinya pengen mengambil hati lah ya. Karena mungkin dia dia pengen supaya orang Muslim tidak lagi mempersekusi, menghalang-halangi orang yang bangun gereja, tidak menghalang-halangi pembuatan izin pembangunan gereja. Nah, itu sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Pak Joshua Tewu. Saya paham apa yang dimaksud oleh Pak Joshua Tewu pada saat itu. Tetapi menurut saya, jangan gara-gara ada keinginan kita, lalu pada satu hal kita bilang, nggak apa-apa, oke, kamu baik, ya kan saya terpesona bagimu. Padahal di dalam hatimu, kamu sebetulnya sudah tahu ini ajaran apa ini. Kan gitu ya. Ya, kalau kita lihat misalnya muridnya Pak Joshua Tewu itu, misalnya si Bang Samuel Siahaan ya. Ya, sekalipun itu Bang Samuel Siahaan itu seorang Oneness, tetapi dia sangat menentang sekali misalnya tentang ajaran Muhammad kan. Kita sudah tahu kok itu. Ya, makanya ketika JT mengatakan demikian, saya sendiri juga menganggap itu semua satir. Tetapi Abdul Tasik Ngaji, dia ngamuk-ngamuk ya, ngamuk-ngamuknya ke saya, ya kan? Kemudian bukan hanya ngamuk-ngamuk tapi memelintir ayat Alkitab. Itu suka-suka kalian lah itu. Ya kan? Suka-suka mereka aja lah. Itu. Ini kok sang satria nggak jadi naik? Mana sih? Ini masih banyak ini tafsir. Kalau mau, kita bisa buka tafsir yang lain ini. Sang satria. Sang satria naik aja. Saya tidak... ini buka dong wawasan kita. Ini sang satria mengatakan buka wawasan lu Oten katanya. Iya makanya kamu bukalah wawasan kita ini. Saya nanti bisa bantu untuk membukakan tafsir-tafsir yang lain. Misalnya, di sini kan masih cuma bisa kita buka di sini tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, itu yang masih ada di sini kan. Nah, nanti akan saya bantu misalnya tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsirnya si Ibnu Abbas. Nanti kita lihat seperti apa juga mereka menafsirkan ayat ini. Ya, karena begini, sang satria, Islam ini bukan apa kata saya. Islam ini juga bukan apa katamu. Islam ini bukan apa kata, bahkan oleh kata ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu bukan. Islam ini adalah apa kata Allah SWT dan nabimu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan nabimu itu yang harus kita lihat sebagai sebuah referensi yang kuat, ya. Bukan berdasarkan pengertianmu, bukan juga berdasarkan pengertian saya. Tidak demikian, ya. Makanya selalu saya menghargai tafsir para ulamamu. Berbeda seperti yang dilakukan oleh Tasik Ngaji, ya, Abdul Tasik Ngaji dan para dongkitan, ya, dongkitan misalnya Julius, ya, si Aristo, Kainama. Apa yang mereka lakukan ketika mereka membaca Alkitab? Mereka tafsir-tafsir menurut keinginan hati mereka. Ya, saya belum pernah melihat mereka membuka sebuah tafsir menurut teolog Kristen untuk memahami sebuah konteks Alkitab. Saya belum ada mengetahui itu. Justru apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mencoba mengaplikasikan ilmu filologi aneh mereka ya. Ketika ada kata yang memiliki bunyi yang mirip-mirip misalnya ya Mahmadim, lalu mereka membumbukan itu Mahmad, itu Ahmad, itu Muhammad. Itu namanya itu ilmu jungkir balik itu namanya. Ilmu jungkir balik itu. Oke? Itu ilmu jungkir balik itu. Ya, jangan begitu dong. Hargai tafsir kita. Kita orang Kristen juga menghargai tafsir kalian. Ya, tafsir siapa?
Ya, tafsir para ulamamu lah, ilmuwan Islam, itu yang kita hargai. Sama dong, kita juga hanya mau minta itu. Apa yang kita minta sebetulnya dari Muslim? Jangan kalian salah menafsirkan keyakinan kekristenan. Kalian percaya atau tidak percaya kepada iman kekristenan, itu urusan kalian. Tetapi jangan sekali-sekali menafsirkan dengan keliru iman kekristenan. Contoh ya, seperti misalnya, jangan pernah kalian menuduh orang Kristen memiliki Tuhan 3. Itu tidak pernah ada di dalam iman Kristen, orang Kristen menuhankan 3 Tuhan. Tidak pernah. Ya, itu adalah pemikiran kalian. Maka sebetulnya apa yang kita harapkan? Ya hargai dong, buka dong, ikuti dong. Bagaimana Alkitab itu dipahami menurut para teolog kita. Sama seperti kita dengan kalian. Kita menghargai misalnya tafsir-tafsir kalian ini. Tafsir Ajalalain, Ibnu Katsir, tafsir Kemenak, tafsirnya ulama-ulama Arab Saudi. Bukan kita karang-karang. Bukan kita karang-karang gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita di Indonesia, negara hukum. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita ngomong sembarangan. Oke lah, kalau begitu saya pikir kita cukupkan dulu untuk hari ini. Ya, ini sebetulnya untuk merespon si Abdul Tasik Ngaji saja, dan mudah-mudahan ini video bisa sampai ke dia. Ya, mana tahu ada di sini penggemar dia, sampaikan ke dia video ini. Ya, jangan takut kamu kehilangan menantu, bilang begitu aja sama dia. Ya, jangan takut kamu kehilangan menantu, jangan takut kalau JT terpesona dengan Muhammad, jangan takut nanti JT itu menerapkan ajaran Muhammad. Jangan takut ya. Saya yakin JT tidak akan mengadopsi ajaran Muhammad 100%, oke? Tidak akan mungkin itu ya. Saya masih melihat ada hati yang baik di dalam hatinya Pak Joshua Tewu. Oke? Nah, itu saja dulu hari ini. Nanti malam kita ketemu dengan topik yang berbeda ya. Ini nanti malam itu kita akan lihat sesuatu yang menarik lagi. Oke? Nggak ada yang naik. Ini Muslim tadi kita undang-undang untuk naik, nggak mau. Mereka nggak mau menjelaskan ini. Padahal ini pilot project Allah SWT, nggak ada yang mau naik. Ya sudahlah kalau begitu. Ya kan? Ya, kita ini hanya cuma membaca. Kita membacakan Quran ya. Terus kita membaca tafsir. Tapi saya dibilang begini begono. Suka-suka mereka lah. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama. Sampai jumpa nanti malam ya. Dan kalau berkenan, saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk subscribe juga. Bagi yang belum subscribe, bagikan like ya. Kalau misalnya, tapi untuk Muslim, dislike aja ya. Muslim dislike aja, biar besar pahalamu sama Allah SWT ya kan. Nah gitu. Ya, kalau kamu Muslim sudah sempat subscribe, unsubscribe, biar besar juga pahalamu ya kan gitu. Nah, gitu aja lah. Saya ikuti saran CP ya kan. CP kan ngomong gitu juga ya. Saya ikuti aja lah. Oke? Nah, itu saja. Terima kasih ya. Pesan saya kepada Muslim ya, jangan kau kawini menantumu. Oke? Itu saja ya. Orang Kristen sudah tahu bahwa nggak boleh mengawini menantu, itu nggak boleh ya. Firman Tuhan sudah mengatakan nggak boleh. Nah, ini kami mengatakan kepada Muslim, jangan kau kawini menantumu. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.